Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai, o genki desu ka? Hai, Sensei, genki desu. Genki desu ne. Jadi semuanya kelihatan berseri-seri meskipun sudah siang ya. Kita tetap semangat pagi. Ohayo gozaimasu sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Baik, baik anak-anak semuanya. Jadi untuk mengingatkan kembali sebelumnya materi sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Sudah dicek belum? Ya, Sudah ya. Oke, materi pembelajaran yang akan kita baik yang akan kita bahas hari ini sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom di work class-nya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat nantinya. Oke, baik. Ibu mohon untuk Ketua Kelas Ratna Sang, tolong dipimpin berdoanya. Ini sih Mas Ratna Sang. Baik Sensei. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ratna Sang, arigatou gozaimasu. Ya, minasan, sebelum kita mulai ke pembelajaran, terlebih dahulu kita akan lakukan absensi. Sebelumnya saya sudah lihat sih di Google Classroom tadi kalian sudah lakukan absensi dengan baik, terima kasih banyak. Namun di sinkronis ini Ibu akan make sure yakinkan lagi kalian sudah hadir di sini ya. Jadi ada Rahayu Sang, Melina Sang juga sudah, semuanya sudah hadir. Ya. Jadi Minasang sudah siap ya, sudah siap belajar hari ini. Semoga sinyal juga memadai ya, di laptop atau HP. Sudah ya. Buku latihan ya, buku latihan atau pensil atau pulpen. Karena nanti ada beberapa hal yang perlu kalian catat. Ya, semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Jadi sebelumnya Ibu mau share PPT dulu ya. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah bisa dilihat dengan jelas anak-anak? Kelihatan Bu. Bisa Sensei. Ya Sensei. Terlihat Sensei jelas. Baik. Ya, arigatou gozaimasu. Hari ini kita merupakan pertemuan yang ketiga ya anak-anak ya. Sebelumnya pertemuan pertama dan kedua sudah kita lalui bersama dengan baik dan lancar ya. Nah, ini masih tetap di tema yang sama yaitu di musi-musi. Ya, cuma di sini nanti akan ada dua versi 1 dan versi 2. Seperti apakah itu nanti kita akan simak di belakangnya ya. Nah, yang di sini sebagai awal yang perlu saya tanyakan, yang perlu Ibu tanyakan ke kalian dalam materi ini, bagaimanakah cara menerima telepon dari tamu Jepang? Nah, ketika bekerja atau training nantinya pada Biro Perjalanan Wisata. Nah, tentunya di semester 2 ya, semester 2 kalian akan lakukan training di dunia industri atau dunia usaha. Nah, kalau misalnya nanti kalian dapat pas kebetulan di Biro Perjalanan Wisata ya, nanti kalian akan berhadapan dengan tamu Jepang. Nah, nanti ketika kalian menerima telepon, seperti apa sih bahasanya? Apa yang akan diucapkan terlebih dahulu ketika menerima telepon dari tamu Jepang? Apakah salam seperti budaya Indonesia? Ataukah mungkin dalam mengakhiri percakapan dengan baik dan sopan juga sama budayanya seperti orang Indonesia? Nah, ini adalah pengantar dari Ibu untuk kalian diskusikan bersama kelompok ya. Nah, kemarin kalian sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Terdiri dari 4 itu ya, ada 3 orang satu kelompok. Silakan, apa sih yang diucapkan terlebih dahulu? Apakah salam seperti budaya Indonesia atau sebaliknya? Kemudian bagaimana mengakhiri percakapan dengan baik dan sopan ketika menerima tamu Jepang di Biro Perjalanan Wisata? Silakan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi dengan temannya di kelas ya, silakan. Musi-musi, halo? Hai. Anak-anak menyimak kan? Oke, baik. Hai Sensei. Ya, Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Coba, Ibu minta yang grup 1 deh. Grup 1, apa yang kalian dapatkan? Jawaban dari pertanyaan ini. Grup 1 yang diwakili oleh siapa? Silakan. Saya Sensei. Hai, Dodo.
Yang diucapkan pertama itu kalau orang Jepang itu moshi-moshi ternyata sensei. Terus mengakhirinya Konnichiwa gitu ya, diakhiri dengan begitu ya kalau menelpon ya. Ayo yang menyimak kemarin materi yang sudah di-share di Google Classroom pasti bisa menjawab ini. Mengawali atau mengakhirinya Sensei? Awali dengan moshi-moshi. Kalau mengakhiri dengan apa? Ayo, dengan Shitsureshima, konbanwa atau konnichiwa gitu ya. Ayo belajar lagi ya, pelajari lagi materi yang sudah di-share kemarin. Ya, udah kita lanjutkan dulu ya anak-anak ya. Nah sebelum kita menuju ke materi yang hari ini, bagaimana menggunakan telepon dari orang Jepang di Biro Perjalanan. Pemanasan terlebih dahulu, kalian masih ingat tidak materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, siap-siap ya anak-anak. ya sensei. Nah ini materi yang sudah kita pelajari ya, masih ingat kan? Coba di scanning, dilihat sebentar. Seperti apa sih, mengingat-ingat kembali materi sebelumnya? Sudah ya? Emosi. Coba Ibu ingin Finsasang. Nah ini nih Finsasang, silakan dibaca ini Finsasang yang dari moshi moshi Tanaka-san desu ka? Hai, so desu. Yang itu dulu. Silakan baca. Oh, hai sensei. Moshi moshi, Tanaka-san desu ka? Hai, so desu. So desu ne, very good, bagus sekali ya. Nah itu anak-anak, semoga kalian masih ingat. Nah dari pembelajaran ini, apakah kalian masih ada pertanyaan? Mungkin kosakata atau pola dan lain-lainnya? Sudah paham ya? Hai Sensei. 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 Minasama jouzu desu ne. Kita lanjutkan saja. Nah untuk capaian pembelajaran, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, di sini kalian diharapkan mampu nantinya mendemonstrasikan, kemudian berdialog dengan tamu Jepang dengan memperhatikan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya untuk acara si kotoba, sudah ya, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada pola kalimat untuk versi 1. Versi 1 dan versi 2. Seperti apakah itu? Kalian juga tentunya sudah belajar ya. Di belajar mandiri sebelumnya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk yang bunke atau pola kalimat versi 2. Nah, silakan dilihat anak-anak. Ya, silakan diamati. Kemudian kalau kalian menemukan masalah atau pertanyaan seputar bunke pola kalimat pada versi 1 dan versi 2, disilakan. Kita sharing di sini. Ya, sekarang ikimashou. Kita akan latihan mendengarkan. Moshi, kami mau yokosa desu. Bagaimana anak-anak, bisa didengar dengan jelas? Bisa Sensei. Nah, selanjutnya ini adalah reise. Saatnya kalian latihan ya. Jadi silakan kalian latihan dulu cara pengucapannya. Nah, di sini yang akan dinilai adalah ekspresi kalian. Bagaimana ekspresi kalian, kemudian gesturnya, senyum kalian juga jangan lupa ya, karena kalian bergerak di dunia, di industri pariwisata. Jadi sikap dan senyum ramah-tamahan itu diutamakan juga ya. Di samping penguasaan kosakata dan hatsuon. Ya. Ya, nanti kalian silakan berlatih sesama grup kalian ya. Kemudian satu jadi tamu dan yang satunya jadi petugas ya. Oke, silakan dilihat dulu lagi sekali sebelum Sensei panggil nanti 2 orang untuk memeragakan ini. Ya, silakan 1 menit Ibu kasih waktu. Minasan daijoubu desu ka? Hai, Dejobu desu Sensei. Retno-san sebagai petugas, kemudian Hirashu-san sebagai tamu. Silakan. Bergantian ya. Jadi kalian sudah mendengarkan tadi bagaimana cara pengucapannya, pelafalannya dan hatsuonnya juga sudah. Nah, saatnya kalian sekarang mempraktekkan. Silakan. Moshi moshi, kanemori o kosha desu.
Sumimasen, Fuji-san o onegai shimasu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang versi kedua. Oden wa arigatou gozaimasu. Kami mau gozaimasu. Ini adalah kata-kata yang kalian dengarkan tadi. Ya. Oden wa arigatou gozaimasu. Kami mau gozaimasu. Sumimasen, Fuji-san onegai shimasu. 忘れ入りますが、どちら様でございますか？山田です。山田様でございますね。どうぞお待ちください。はい、ありがとう。Nah, itu dia ya, yang sudah kalian dengarkan sebelumnya. Kembali lagi, silakan disimak dulu. Kalian sudah belajar versi 1 dan versi 2. Paulina-san, sebagai petugas. Hai. Hai, yang jadi tamu adalah Yunia-san, onegai shimasu. Hai. お電話ありがとうございます。種森校舎でございます。すみません、富士山をお願いします。 Luar biasa sekali. Jangan dong semuanya. Aku bisa. Ya. Sudah siap training Deg-degan. sepertinya nih. Ya, 2 orang sudah siap training sepertinya nih ya. Antara versi pertama dan versi kedua, do chigaimasu ka? Apa sih bedanya? Hai Sensei, saya bisa. Saya. No-san, onegaishimasu. Hai Sensei. Perbedaannya di awal Sensei. Awal mula tadi yang pertama moshi petugasnya, yang sekarang oden wa arigatou gozaimasu. Oh, benar sekali ya. Untuk yang versi 1 itu dibandingkan dengan versi 2. Yang mana lebih sopan penggunaan bahasanya? Yang dua Sensei. Karena dengar lebih panjang, lebih sopan, Sensei. Benar sekali. Yang versi 2 Ada arigatonya Sensei. Benar sekali. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Silakan. Tidak, Sensei. Nah, itu ada yang bentuk tertulis dan bentuk latihan kaiwa yang sudah kita pelajari versi 1 dan versi 2 tentunya. Nah, di LKPD itu silakan dikerjakan. Boleh diskusi dengan kelompok, kemudian nanti kalian juga akan berlatih sebagai petugas dan sebagai seorang tamu gitu ya. Nah, untuk di akhir nanti pertemuan berikutnya baru kita akan mengadakan evaluasi. Ya. Nah, untuk penilaiannya nanti ini Ibu udah share ke kalian. Itu yang dinilai nantinya terutama di untuk meningkatkan kosakata dan pelafalan kalian tentang percakapan di Kaiwa Renshu latihan 1, versi 1 dan versi 2. Ada pelafalan nanti. Kemudian kelancarannya seperti apa? Pelafalannya kalau misalnya tepat, sebagian besar tepat, berapa nilainya? Ini sudah ada skor-skornya di sini. Dan terakhir nih yang nggak kalah pentingnya adalah penampilan ya. Karena kan sudah kalian ketahui sendiri ya, bergelut di dunia pariwisata itu tidak luput dari keramah-tamahan ya. Nah, sampai di sini untuk pengerjaan LKPD, apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah cukup Sensei, paham. Tinggal praktek. Sudah ya, tinggal praktek aja ya. Semuanya sudah ya, tidak ada yang ditanyakan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Cara menelpon Sensei. Telepon, handle. Orang Jepang dengan bahasa yang sopan Sensei. Ya, benar sekali. Oke. Kosakata, coba disebutkan kosakata apa saja yang sudah dipelajari. Itu Rahayu-san, Mas. Berapa yang masih diingat tadi? Rahayu-san. Moshi sensei. Moshi. Terus? Tsurai shimasu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu kira hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, kore de owarimasu. Ya, minasan wa otanoshimi benkyou shite kudasai ne. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Hai Sensei, arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara.